Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa ini tetap sebuah kehormatan buat kami walaupun hanya berjumpa melalui Zoom. Kami percaya Tuhan tetap hadir. Kami rindu Tuhan hari ini kami bisa berfellowship, kami bisa mendengarkan isi hati-Mu. Kami betul-betul mengerti bahwa Kau begitu mengasihi kami dan biar firman yang Kau sampaikan sungguh-sungguh tertanam dan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami, dalam hidup kami. Roh Kudus, kami buka hati kami lebar-lebar untuk Engkau. Berbicaralah, pakai lidah bibir Yesua juga Tuhan. Biar Yesus sampaikan apa yang jadi isi hatinya Papa, bukan apa yang ada di pikiran Yesus saja. Dan biar ini bisa menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah pengharapan, menjadi sebuah peringatan untuk setiap kita juga, termasuk buat Yesua pribadi juga. Yesus percaya semuanya akan keluar dari isi hatinya Papa dan akan betul-betul membuat hidup kami berubah dan semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap berbicara, berbincang, sharing semuanya untuk semakin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Hai guys. Shalom. Saya minum ya, sambil minum-minum ya. Shalom. Oke, Daniel. Ya Kak. Shalom. Oke. Jadi kita mulai sharing ya? Oke, silahkan Kak. Oke. Aku dikasih tema sama Jolanda tentang God's gift. Jadi, kalau dari bahasa Inggrisnya sendiri, God's gift itu kan pemberian Tuhan ya. Pemberian Tuhan. Ada yang bilang itu karunia-karunia Roh Kudus, segala macam. Tapi aku nggak mau lebih bahas ke arah karunia Roh Kudus, karena karunia Roh Kudus itu bukan yang terpenting. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingetin, apa sih yang paling terpenting yang sudah Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Dan ada 3 hal yang aku mau bawain. Yang pertama, pemberian Tuhan yang pernah Tuhan nyatakan. Kalau kita baca firman Tuhan, pemberian pertama itu adalah roti mana. Kalau teman-teman merenungkan kejadian gimana bangsa Israel keluar dari, gimana bangsa Israel kemudian dituntun sama Tuhan 40 tahun, mereka berkelana di padang gurun. Pemberian yang Tuhan kasih setiap hari itu adalah mana. Mana itu adalah roti yang turun dari surga langsung, yang menjadi menjadi makanan pokoknya bangsa Israel. Kalau kita biasanya makanan pokok kan nasi, ada beberapa orang kentang, mungkin karbohidrat, tapi mereka makanan pokoknya adalah mana. Itu adalah pemberiannya Tuhan, yang Tuhan kasih langsung dari surga. Itu tidak melalui perantara, maksudnya bukan melalui Musa atau siapapun, tapi directly dari Tuhan. Betul-betul dari Tuhan itu diberikan untuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa bertahan hidup. Itu mana itu dikasih sama Tuhan hari per hari, teman-teman. Kalau mananya hari ini nggak dimakan, kita simpan buat besok, itu akan belatung, akan busuk ya, karena hanya bertahan untuk 1 hari. Nah, tapi ketika sampai di hari yang ke-6, kan Israel menjalankan 7 hari ya, 6 harinya hari bekerja, hari yang ke-7 itu Sabat, mereka beristirahat. Nah, mana itu hanya turun selama 6 hari. Pada hari yang ke-6, mana itu harus disimpan. Mereka harus mengambil 2 kali lipat lebih banyak. Untuk apa? Supaya hari ke-7, hari Sabat, mereka punya persediaan makanan. Karena pada hari ke-7 Tuhan beristirahat, Tuhan nggak melakukan mujizat, Tuhan tidak menurunkan mana. Nah, tapi di sini kita melihat pemberian Tuhan. Itu bukti kemurahan Tuhan. Bahkan posisinya di sana, kalau teman-teman tahu, kenapa Tuhan bisa nurunin mana dari surga? Karena bangsa Israel mengeluh. Bangsa Israel bukan lagi minta makanan, tapi bangsa Israel tuh lagi mengeluh. Karena ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka bilang, kok hidup gue lebih enak ya di Mesir ya? Kok hidup gue rasanya lebih sejahtera, makanan gue lebih banyak. Mereka nggak even minta, tapi Tuhan Yesus baik, Tuhan kita, Allah Bapa begitu baik, Dia menurunkan roti dari sorga. Bukan permintaan karena sungut-sungut loh. Ketika kita bersungut-sungut pun Tuhan masih memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Buktinya di mana? Di cerita bangsa Israel. Di mana mereka bersungut-sungut tapi Tuhan provide kebutuhannya. Makanya sebenarnya kita nggak punya alasan lagi untuk bersungut-sungut. Karena apa? Karena kebutuhan kita selalu di-provide sama Tuhan. Walaupun kita bersungut-sungut, Tuhan tetap mengasihi, tetap memelihara kita. Contohnya teladannya Israel, pemberian Tuhan yang pertama. Roti mana untuk bangsa Israel selama 40 tahun. Dan itu nggak berhenti loh teman-teman, roti mana terus diberikan, walaupun bangsa Israel sempat nggak nurutin perintahnya Tuhan, sempat bikin patung berhala segala macam, mana itu nggak berhenti.
mana itu tetap turun dan tetap memberikan kehidupan buat bangsa Israel. Karena Tuhan mengasihi Israel. Yang kedua, aku renuntas ini tiba-tiba muncul di hati aku, di pikiran aku tentang pemberian Tuhan yang berkesan. Sebenarnya pemberian Tuhan banyak banget sih ya kalau kita mau renungkan, kalau kita baca firman Tuhan sungguh-sungguh ada sangat banyak pemberian Tuhan. Tapi aku ditaruh di dalam hati aku hal itu roti mana, dan yang kedua itu adalah domba yang menggantikan Ishak. Kalau teman-teman tahu ceritanya, Abraham itu adalah sahabatnya Allah dipanggil. Dia punya sebuah hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan. Dia nggak punya anak sampai usianya ke 100 tahun. Kalau teman-teman mungkin ke sekolah minggu atau mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya. Sampai akhirnya Tuhan berikan dia Ishak, anaknya satu-satunya anak tunggal. Dan ketika Ishak udah bertumbuh dewasa, tiba-tiba Tuhan bilang, aku mau kamu mempersembahkan Ishak di atas bukit. Dibakar, dijadikan korban bakaran. Tapi di saat itu Abraham nggak ragu sama sekali. Dia cuma bilang, oke, Tuhan baik. Besokannya dia langsung nganterin Ishak ke sana. Tanpa keraguan, karena dia begitu percayanya dengan Tuhan. Karena dia begitu dekatnya, dia adalah sahabat yang begitu percaya dengan Tuhan. Dan akhirnya sampai di sana, ketika Abraham dalam perjalanan mau naik, Ishak bertanya. Ishak bilang, kita kan mau korban nih bahkan buat Tuhan. Tapi korbannya mana gitu loh. Terus Daniel, nggak ada domba di sini gitu kan. Terus kata Abraham bilang, ada domba ada di atas, kata Abraham. Nah kemudian ketika Ishak sampai di atas, Abraham ada bangga kan. Tapi kemudian ketika Ishak hampir saja dipersembahkan, Tuhan bilang stop, ada suara domba. Di sebelah kanannya ada, tiba-tiba Tuhan provide domba di situ. Tuhan provide domba di sana, dan kemudian domba itu yang menggantikan Ishak, domba itu yang dijadikan korban bakaran. Nah, dari kedua hal ini, ya, kita untuk menyambung yang ketiga, dua hal ini Tuhan ingetin kita sesuatu, bahwa Dia adalah Tuhan yang provide akan kebutuhan kita. Dan Dia juga adalah Dia adalah Tuhan yang provide, Dia yang memberikan korban pengganti. Pengganti siapa sih? Pengganti nyawa kita. Amin. Dia menyediakan domba. Dan siapa yang ketiga? Itu pemberian Tuhan yang terbesar yang pernah ada di dalam sejarah Alkitab adalah Yesus. Yesus itulah mana yang turun dari sorga, yang diberikan untuk kita yang percaya. Yesus itulah domba penggantinya Ishak. Ishak itu diibaratkan hidupnya kita. Hidupnya kita yang seharusnya kita dijadikan korban bakaran, kita yang seharusnya dikorbankan, yang kita seharusnya mati, tapi Tuhan mengirimkan Yesus untuk mati menggantikan posisi kita. So ketika kita nggak punya alasan untuk bersyukur, ketika kita mungkin rasanya kok keadaan situasi lagi kayak begini ya, kenapa rasanya mungkin orang tua kita penghasilannya lagi menurun, atau mungkin kita juga yang sudah bekerja penghasilan menurun, atau mungkin kita merasa takut khawatir akan masa depan kita, atau mungkin banyak hal doa-doa yang belum terjawab, mungkin kerinduan-kerinduan yang belum terjawab. Tuhan mau kita melihat kepemberian Dia yang terbesar, yang terutama. Mana dari sorga, korban pengganti dosa kita. Siapa? Yesus. So, kita selalu punya alasan untuk bersyukur. Siapa sih alasan kita? Yesus. Karena Yesus adalah pemberian terbesar. Nah, banyak orang masih menganggap, mungkin terlalu take it for granted. Teman-teman tahu arti take it for granted? Terlalu menganggap itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Oke, Yesus udah dikasih buat kita. Terus apa? Terus gue tapi belum bisa makan hari ini. Atau mungkin gue belum tahu mau kerja apa. Tapi Tuhan bilang, Dia adalah pemberian terbesar. Yesus adalah pemberian terbesar. Seharusnya di balik segala sesuatu yang belum terjawab, di balik segala sesuatu yang mungkin terlihatnya masih kayak, kok nggak selesai-selesai ya masalah ini. Ada sesuatu yang sudah Tuhan selesaikan. Itu dosa kita di atas kayu salib. Bukankah kita selalu bisa bersyukur akan hal itu? Amin. Bukankah kita selalu bisa mengucap syukur dan betul-betul menyembah Tuhan, memuji Tuhan dari dasar itu, bahwa pemberiannya yang terbesar adalah Yesus. Nah, jadi teman-teman jangan sampai kita hilang fokus, jangan sampai kita hilang kehilangan sumber untuk kita terus bersyukur, sumber untuk kita terus menghargai kehadiran Tuhan di hidup kita. Ketika keadaan mulai nggak enak, ketika banyak hal yang nggak pasti, ketika teman-teman masih takut khawatir, pandang Yesus. Dia adalah pemberian yang paling terbaik. Pandang Yesus. Gimana cara memandang Yesus? Renungkan kasih-Nya Dia. Renungkan kebaikannya Dia.
Renungkan pengorbanannya dia. Mungkin teman-teman udah sering dengar statement ini, tapi aku mau ulang lagi bahwa ingat, sebelum kita ada saat ini, dia udah mati buat kita. Berarti apa? Dia mati dengan semua risiko, dengan tahu segala pengetahuan tentang kita, bahwa kita akan jatuh dalam dosa, bahwa kita akan lupain dia, bahwa kita akan hidup semau kita. Tapi buktinya apa? Tuhan tetap mati kan? Kematiannya dia itu untuk menebus semuanya. Dia tahu, dia Tuhan yang maha tahu, dia melihat jauh ke depan. Ketika teman-teman baru lahir, Tuhan udah tahu bahwa mungkin di tahun ke-18 teman-teman akan melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Tahu. Tapi buktinya apa? Tuhan tetap membiarkan kita lahir. Tuhan tetap mati untuk kita. Tuhan tetap memberikan dirinya untuk kita. Tandanya apa? Dia selalu menerima kita, dia selalu mengasihi kita apapun keadaan kita. Tujuannya supaya kita menyadari kasih-Nya dan kembali pada Dia. Pemberian Tuhan yang paling besar itu adalah Yesus, dan Yesus yang membuka kembali akses. Yesus yang membuka kembali hubungan antara manusia dan Tuhan yang tadinya hancur, kita sekarang punya akses lagi. Melalui siapa? Melalui Yesus. Bukan melalui doa 1 jam, bukan melalui sekedar baca Alkitab 5 pasal, tapi melalui pribadinya Yesus. Jadi kita dapat sebuah hal yang begitu luar biasa, sebuah privilege, sebuah kehormatan untuk kita bisa kembali berkomunikasi dengan Tuhan melalui Yesus. Ini aku selalu ingin ingatkan ke setiap komunitas dimanapun yang Tuhan percayakan untuk aku boleh sharing, bahwa aksesnya itu udah terbuka, teman-teman. Kita ketemu Tuhan bukan sekedar dengan ke gereja. Kita ketemu Tuhan bukan sekedar dengan kita ikut komsel. Habis kita susah ketemu Tuhan. Enggak, aksesnya udah ada. Melalui siapa? Ketika kita datang dan kita tahu kita bicara kepada Yesus, di situ aksesnya terbuka dan kita langsung bisa ngobrol sama Tuhan. Amin. So, pemberian yang terbesar itu bukan hanya menebus dosa kita, tapi pemberian terbesar itu Yesus, dia membuka akses untuk kita kembali kepada Tuhan, untuk kita punya hubungan yang intim sama Tuhan. Hubungan yang intim bukan berarti kita datang ketika kita sudah layak, tapi justru karena kita tidak layak, kita bisa datang. Karena kita belum sempurna, kita bisa datang. Karena kita masih banyak dosa, masih banyak kelemahan, kita masih bisa datang pada Tuhan. Dan setelah itu Tuhan yang akan memulihkan kita. Karena apa? Karena hidup yang bersatu dengan Yesus pasti akan memberikan perubahan hidup yang semakin serupa gambaran Yesus. Amin. So, teman-teman ingat, ketika teman-teman nggak punya hal untuk bersyukur, mungkin keadaannya, situasinya membuat kita sulit untuk melihat hal yang baik, kayaknya kok banyak banget hal yang buruk, pandang Yesus, pandang salibnya. Itu adalah pemberian terbesar. Yang kita bisa selalu bersyukur dari sana. Dari salib Yesus, dari pribadi Yesus, kita selalu punya rasa syukur yang tidak terbatas. Karena apa? Karena kasih-Nya tidak terbatas. Oke, so teman-teman ingat akan hal ini. Jangan sampai kita dibohongi sama iblis. Jangan mau dibilang kalau kamu gak layak, kamu. Iblis itu selalu berusaha dengan hal itu. Dia selalu berusaha membuat kita down, berusaha membuat kita jauh. Padahal Tuhan bilang, aku cukup untuk kamu. Aku ada di sini untuk memberikan kamu damai sejahtera. Aku ada di sini untuk membawa kamu kembali. Supaya kamu kudus. Supaya kamu bisa bebas dari kelemahanmu. Melalui aku, kata Tuhan. Melalui Yesus. Amin. Yes. Seperti itu teman-teman sharing singkatku. Kita bisa lebih ngobrol-ngobrol.